Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah makalah dengan tema pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam tentu saja tidak lepas dari akidah, syariat, dan akhlak. Sekarang kita bahas yang pertama, akidah. Asal kata akidah dalam bahasa Arab adalah aqidah, yang diambil dari kata dasar aqda, yaitu aqdan, aqidatan, yang berarti simpul atau ikatan atau perjanjian. Setelah terbentuk jadi kata aqidah, maka ia bermakna keyakinan. Dengan demikian, akidah yang berhubungan dengan kata aqdan tadi maka menjadi bermakna keyakinan yang kokoh di dalam hati, yang bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Dan dalam kamus bahasa Indonesia, akidah berarti dipercayai arti. Maksudnya akidah adalah atau berarti yang dipercayai hati. Kata akidah ini juga berakar dengan kata al-aqdu. Al-aqdu yang memiliki arti sama dengan kata ar-rab atau rabithah. Kita biasanya sering dengar rabithah alawiyah atau rabithah ma'had islamiyah. Ya, jadi akidah juga memiliki akar kata ar-rabithah, maknanya ikatan, atau al-ibham, al-ibram, atau al-ihkam, atau al-asyaddu bil quwwah, yakni pengikatan yang kuat. Dan mungkin masih banyak lagi istilah-istilah tentang kata yang menyamai dengan akidah. Sedangkan menurut Mahmud Shaltut, beliau adalah mantan rektor Al-Azhar. Beliau berpendapat akidah adalah sisi teoritis yang pertama kali harus diimani atau diyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa keraguan sedikit pun. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya nas-nas Al-Quran maupun hadis mutawatir yang secara eksplisit menjelaskan persoalan tersebut. Di samping adanya konsensus para ulama sejak pertama kali agama ajaran Islam ini didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya manusia memiliki dua potensi. Yang pertama teoritis, yang artinya yang kesempurnaannya bisa dicapai dengan
mengetahui hakikat-hakikat yang sebenarnya. Dan yang kedua yang praktis, yang kesempurnaannya dengan mengerjakan semua keharusan dalam kehidupannya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai prinsip untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Untuk itu ditetapkanlah dua macam kewajiban, yaitu kewajiban untuk mengetahui atau meyakini yang biasa disebut dengan iman, dan kedua kewajiban untuk melaksanakan dengan perbuatan yang biasa disebut dengan amal. Al-Quran menyebut akidah dengan istilah iman, sedangkan syariah dengan istilah amal soleh. Adapun ayat-ayat yang membicarakan tentang hubungan akidah dan syariah yang dijabarkan dengan hubungan dan keterkaitan antara iman dan amal soleh itu banyak sekali. Di antaranya Al-Quran atau Allah dawuh, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Quran surah Al-Kahfi ayat 107, yang artinya sungguh orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Terus dari mana ayat ini kok bisa dikatakan berkaitan antara akidah dan syariah? Kita bisa tinjau dari ayat tersebut dari bahasa amilus sholihah. Jadi yang amilus sholihah itu bentuk amal, amal sholihah itu bentuk syariah. Sedangkan jannatul firdaus, khalidina fiha itu bentuk akidah. Jadi saling berkaitan. Jadi amal soleh itu adalah kewajiban kita untuk berbuat baik yang didasari dengan syariah. Sedangkan akidah adalah kepercayaan bahwa kita nanti sesudah beramal baik pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini keyakinan. Maka ketika orang enggak punya akidah, kenapa aku sholat? Kenapa aku puasa? Ketika kita punya keyakinan bahwa nanti itu ada surga, ya tidak mungkinlah kita merasa tersebut. Makanya syariat dan akidah itu saling berkaitan, dan itu banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Terusnya, teman-teman yang saya hormati, menurut Ahmad Daudi, semua amal soleh seperti sholat, zakat, dan amal-amal lainnya bukan merupakan rukun iman, akan tetapi merupakan bagian daripada kesempurnaan iman itu sendiri. Dengan demikian, maka iman yang tidak diikuti amal soleh adalah iman yang tidak sempurna. Hal itu mengandung makna bahwa seorang mukmin yang tidak menjalankan kewajiban beragama dan tidak meninggalkan larangannya, maka tidaklah keluar daripada iman, dalam artian tidak kafir. Akan tetapi ia tetap masih sebagai seorang mukmin, tetapi mukmin yang fasik. Lebih lanjut,
Shaltut mengelaborasi bahwa dalam ajaran Islam akidah merupakan landasan atau akar atau al-asl, sedangkan syariah merupakan batang atau cabang-cabangnya atau furu'nya. Hal itu berimplikasi bahwa syariah tidak bisa berdiri sendiri atau tumbuh tanpa akar yang berupa akidah. Dan akidah tanpa syariah bagaikan bangunan yang melayang karena tidak ada pondasinya. Namun demikian, Islam menyatakan bahwa hubungan antara keduanya merupakan suatu keniscayaan, yang artinya bahwa antara akidah dan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ajaran Islam terdiri dari dua pokok, yakni pertama akidah atau iman yang terdiri dari rukun iman yang landasannya adalah dalil qat'i, yakni Quran dan hadis. Yang kedua syariat atau amal soleh yang mengatur dua aspek kehidupan manusia yang pokok, yakni mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut ibadah, dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya atau aktivitasnya dalam bermasyarakat yang disebut muamalah. Sementara itu Abu Bakar Jabir Al-Jazari berpendapat bahwa akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dimunculkan oleh manusia dalam hati, diyakini kebenarannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan itu sendiri. Itu menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazari. Sedangkan akidah menurut Yusuf Al-Qaradawi, ya, jadi Yusuf Al-Qaradawi itu menguraikan prinsip akidah. Di antaranya yang pertama, tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan. Yang kedua, mendatangkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, menolak sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Uraian di atas senada dengan yang dikatakan oleh Ahmad Al-Ghazali atau Muhammad Al-Ghazali, ulama besar dari Mesir. Beliau berkata bahwa apabila akidah telah tumbuh pada diri seseorang, maka tertanamlah dalam jiwanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang paling berkuasa. Segala wujud ini hanya makhluk belaka. Ia akan senantiasa berkomunikasi penuh dengan rasa tanggung jawab dan waspada dalam segala urusan. Apabila ia bertindak atas dasar kebenaran, maka ia dapat bekerja sama dengan mereka yang berperilaku atas kebenaran pula. Jika ia melihat ada yang menyimpang dari kebenaran, maka ia tetap mengambil jalan yang benar. Itu akidah menurut Imam Al-Ghazali. Sekarang di manakah ruang lingkup pembahasan akidah? Jadi ruang lingkup pembahasan akidah yang pertama yaitu ilahiyah, yakni pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
seperti wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dan lain sebagainya. Yang kedua nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rohaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisik seperti malaikat, jin, iblis, roh dan lain sebagainya. Dan yang keempat sana'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang bisa diketahui dengan dalil naqli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan lain sebagainya. Itulah termasuk ruang lingkup pembahasan akidah, dan mungkin masih banyak lagi. Sekarang kita masuk pada fase yang nomor 2, yaitu syariah, dari akidah, syariah dan akhlak. Syariah secara istilah adalah dalam syariah, dalam kajian hukum Islam, lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasbih. Oleh karena itu, ada baiknya istilah tasbih ini dibahas sebelum pemaparan tentang makna syariah. Kata syariah merupakan bentuk masdar dari syara'a, yang berarti menciptakan dan menetapkan syariah. Sedangkan dalam istilah ulama fikih bermakna menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan umat manusia lainnya. Kompetensi untuk menetapkan hukum tersebut pada dasarnya berada pada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia adalah pencipta umat manusia dan sekedar makhluknya yang lain. Sementara norma-norma hukum itu merupakan ketentuan yang mengatur kehidupan mereka. Kemudian juga para rasulnya sebagai orang yang Dia utus untuk menyampaikan norma-norma tersebut kepada umat manusia. Akan tetapi, karena pernyataan eksplisit Al-Quran itu banyak yang mujmal, umum, dan merupakan respon yuridis terhadap produk-produk kultur manusia. Sementara penjelasan as-sunnah terkait dengan zaman dan lingkungan tertentu, maka untuk beberapa hal perlu kajian-kajian ijtihadi sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap tuntunan nas tersebut, serta jawaban terhadap berbagai persoalan yang belum tersentuh oleh kedua sumber hukum tersebut. Oleh sebab itu, dengan melihat subjek penetap hukum, maka para ulama membagi tasbih menjadi 2. Yang pertama yaitu tasbih samawi atau tasbih ilahi. Yang kedua tasbih wad'i. Yang dimaksud dengan tasbih samawi adalah penetapan hukum yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketentuan tersebut
bersifat abadi dan tidak berubah karena tidak ada yang kompeten untuk merubahnya selain Allah sendiri. Sedangkan yang dimaksud tasbih wad'i adalah penentuan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid, baik mujtahid mustamdid maupun mujtahid muntabid. Ketentuan hukum hasil kajian ini tidak memiliki sifat keabadian dan bisa berubah-ubah karena merupakan hasil nalar para ulama yang tidak masuk sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tasrih wad'i banyak dipengaruhi oleh pengalaman keilmuan mereka serta lingkungan dan dinamika kultur masyarakatnya. Lanjut. Jadi pemikiran jenis kedua ini kendali produk manusia tetap dikategorikan sebagai syariah sejauh dikaji merujuk Al-Quran dan Sunnah, baik melalui kias maupun maslahah. Sebab dengan kias seorang mujtahid membawa dari nas, sementara dengan maslahah ia berusaha memperhatikan kepentingan manusia yang pendekatan seperti inilah yang telah memperoleh legalitas oleh nas itu sendiri. Itulah tentang sedikit syariah. Sekarang kita langsung saja kita bahas tentang perbedaan syariah dan fikih. Jadi sebelum kita masuk kepada perbedaan syariah dan fikih, alangkah baiknya kita bahas tentang definisi fikih dahulu. Karena syariah kita sudah bahas yang lain atau di atas ini. Kata fikih secara bahasa punya dua makna. Makna yang pertama adalah al-fahmu mujarrad, yang artinya kurang lebih adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua adalah al-fahmu ad-daqiq, yakni mempunyai arti atau memahami secara luas. Sedangkan secara istilah kata fikih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagainya lebih ungkapan sepotong-potong, tapi ada juga yang mencakup semua bahasan ilmu fikih itu sendiri. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat fikih adalah ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha, yakni mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sebenarnya definisi ini masih umum, bahkan juga mencakup wilayah akidah dan keimanan, dan juga termasuk oleh akhlak, sehingga fikih yang dimaksud ini juga disebut fikih akbar. Adapun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fikih yang dikenal para ulama adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yakni ilmu yang membahas hukum-hukum syariat, bidang amaliyah, perbuatan nyata yang diambil dari
secara rinci. Sekarang perbedaannya adalah antara syariah dan fikih adalah dari ruang lingkup ternyata syariah lebih luas daripada ruang lingkup fikih. Karena syariah mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fikih terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja, seperti tentang hukum najis, hadas, wudu, mandi janabah, istinja, tayamum, jual beli, dan lain sebagainya. Objek pembahasan fikih terhenti ketika kita berbicara mengenai hal-hal yang menyangkut akidah, seperti kajian tentang sifat Allah, sifat para nabi, malaikat, kiamat, surga dan neraka, karena itu wilayahnya wilayah akidah. Objek pembahasan fikih juga keluar dari wilayah hati dan perasaan seorang manusia, seperti rasa rindu, cinta, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk rasa untuk berbaik sangka, tawakal, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Jadi objek pembahasan fikih juga keluar dari pembahasan tentang akhlak mulia dan sebaliknya. Fikih juga tidak membicarakan hal-hal yang terkait menjaga diri dari sifat sombong, riya, ingin dipuji, hasud, dengki, dan lain sebagainya. Sedangkan syariah termasuk di dalamnya semua objek pembahasan dalam ilmu fikih itu ditambah dengan semua hal di atas, yaitu masalah akidah, akhlak, juga hukum-hukum fikih. Ya. Jadi perbedaan yang sangat prinsip ada antara fikih dan syariah adalah bahwa fikih merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan pada suatu zaman dan tempat. Jadi pada hakikatnya fikih itu hasil sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad atas suatu urusan dan perkara, sehingga sangat dimungkinkan hasil ijtihad itu berbeda-beda dengan mujtahid lainnya. Sedangkan syariah lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Mungkin itu sedikit dari uraian kami. Mungkin yang akhlak mungkin nanti akan diterangkan oleh teman kelompok kami. Sementara itu dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.